Minggu bersama Mbak Desi dan Mbak Ika. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Kami berdua berharap teman-teman semuanya sehat selalu. Dan hari ini sebelum kita mulai sekolah minggu, sebelumnya kita akan puji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan puji nama Tuhan dengan lagu Sayang Disayang. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dan doa kali ini mau dipimpin sama Mbak Desi. Adik-adik di rumah menirukan ya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang begitu indah. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan pelajaran yang baik untuk kami. Kami serahkan acara sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati teman-teman sekolah minggu dengan kesehatan dan dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu yang akan disampaikan oleh Mbak Desi. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua itu dari perjanjian apa? Nah, benar, perjanjian lama. Kita mau belajar tentang Yosua dari Yosua 3 ayat yang pertama sampai yang 17. Yuk kita buka bersama-sama Alkitabnya. Sudah ketemu semuanya? Masih ditunggu ya. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama Yosua 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Judulnya Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampai mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di tempat bangsa itu.
Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari ini, inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepiannya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, dengan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, itu tadi cerita tentang Yosua dan bangsa Israel yang mau menyeberang sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian. Nah, sekarang kita mau menyaksikan video pendek cerita tentang Yosua dan bangsa Israel yang akan menyeberang sungai Yordan. Yuk, kita saksikan dulu yuk. Ini adalah Yosua. Halo. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel Oh, yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. yeah, let's do it. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Alright. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu.
Lalu setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, itu tadi video cerita pendek tentang Yosua yang menuntun bangsa Israel menyeberang sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana menurut adik-adik semuanya? Adik-adik semuanya, bahwa dulu penyertaan Tuhan itu dilambangkan dengan tabut perjanjian. Kalau sekarang penyertaan Tuhan itu apa saja? Adik-adik tahu tidak? Apa? Ya, benar. Orang tua yang mengasihi kita. Apalagi Mbak Desi? Teman-teman yang baik dan yang mengasihi kita juga. Benar. Kalau adik-adik sakit, adik-adik diberikan kesembuhan sama Tuhan. Itu juga penyertaan Tuhan. Dan adik-adik yang mengikuti sekolah minggu ini dengan hati yang gembira, itu juga adalah penyertaan Tuhan. Nah, itu tadi sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa adik-adik, kita harus selalu berdoa, selalu baca firman Tuhan, dan taat kepada orang tua. Serta jangan lupa untuk mengasihi sesama. Sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita mau puji Tuhan dulu dengan lagu Jalan Serta Yesus. Kita akan berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, dan doa untuk menutup sekolah minggu hari ini bersama Mbak Desi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini, sehingga kami bisa bersekolah minggu dan bertemu kembali di hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Berkati adik-adik kami, teman-teman kami yang di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sehat Tuhan beri semangat. Dan hari ini kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa.